Halo semua, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Woody Woodpecker Go to Camp. Bercerita tentang seekor burung pelatuk merah bernama Woody yang terancam diusir akibat ulahnya sendiri. Di sisi lain terdapat sebuah camp yang terancam akan diusir karena denda yang tidak bisa mereka lunasi. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan Woody. Mereka lalu saling bekerja sama untuk menyelamatkan camp tersebut, sehingga Woody bisa mendapatkan medali yang bisa menyelamatkan tempat tinggalnya. Lantas bagaimanakah kisah mereka selengkapnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Call me next time you're in town and we'll... Di awal film ada sebuah hutan tempat tinggal seekor burung pelatuk merah bernama Woody Woodpecker. Di sana ia sedang memperhatikan pizza yang akan ia makan di rumah pohonnya. Namun tiba-tiba sebuah suara keras membuatnya terkejut hingga menjatuhkan pizzanya ke tanah. Setelah diselidiki, ternyata suara itu berasal dari anak-anak remaja yang sedang camping di hutan tersebut. Woody yang sangat kesal langsung mengganggu mereka tanpa berpikir panjang. Melihat perbuatan owner Woody, seorang pria bernama Killer langsung berniat untuk membalaskan perbuatan Woody dengan cara menembakinya menggunakan dua senjata cat. Tapi yang ada ia malah merobohkan tenda dan gagal menangkap Woody. Setelah merasa menang dari Killer, Woody pun lalu mengikat Killer dan melemparkannya ke langit. Melihat hal itu, semua orang yang ada di sana pun berlari kabur. Setelah kejadian itu, nampak Woody yang sedang di pos polisi hutan. Di sana ia pun melaporkan para manusia yang telah mengganggu tempatnya. Namun yang ada, penjaga hutan itu berbalik komplain pada Woody karena selama ini ia sudah menerima banyak laporan dari hewan lain di mana Woody sudah sering membuat kekacauan. Kemudian hal itu membuat hewan lain protes dan tidak mau Woody berada di hutan itu lagi. Namun untungnya polisi hutan itu mau memberikan Woody kesempatan untuk tetap tinggal di hutan tersebut dengan syarat jika Woody dapat bekerja sama dengannya dan tidak membuat kekacauan lagi di hutan. Dalam perjalanannya pulang, Woody yang sedang kesal lalu melihat Camp Boho. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Woody bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Maggie. Di sana mereka pun saling berkenalan dan mengobrol. Bahkan Woody pun menunjukkan bakatnya yang pandai mengukir sebuah kayu. Saat Woody bertanya tentang Camp Boho, Maggie pun lalu menjawab jika Camp Boho adalah tempat berkumpulnya semua anak yang memiliki bakat khusus. Mereka semua datang ke camp ini untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki. Namun di sini Maggie masih berusaha menemukan bakat apa yang sebenarnya ia miliki. Look, I'm Woody. Maggie. Where's this lunch you speak of? Setelah itu Maggie pun mengajak Woody untuk makan. Woody yang melihat tempat itu memberikan makan gratis dan mengetahui bahwa Maggie adalah anak pemilik dari camp tersebut. Woody pun langsung memutuskan untuk tinggal di sana. Okay, this camp has free food. Di sana ibu Maggie yang bernama Anggi memiliki sepupu bernama Zen. Sama dengan Anggi, Zen juga memiliki sebuah camp yang bernama Camp Hora. Baik Anggi dan Zen sama-sama mewarisi sebuah bidang tanah yang luas dari nenek moyang mereka. Namun karena hubungan mereka tidak begitu baik, mereka pun lalu membagi tanah tersebut menjadi dua dan memberi tanda pembatas agar mereka tidak melewati wilayah mereka masing-masing. Berbeda dengan Anggi yang baik, Zen terlihat sangat kasar terhadap anak-anak dan tidak mengizinkan anggota Camp Boho masuk ke halaman camp miliknya. Karena tidak mau bertengkar, semua anggota Camp Boho pun meninggalkan tempat itu. Sementara di sisi lain nampak seekor burung elang bernama Bus Pusar yang sedang mengintai mereka. Dan ternyata Bus adalah buronan yang sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu scene beralih pada Anggi yang sedang dikunjungi oleh seorang inspektur bernama Wali. Kedatangan Inspektur Wali kali ini ingin memeriksa Camp Boho. Di saat Anggi sedang sibuk menemani Inspektur Wali, Maggie lalu mengajak Woody untuk melihat foto kakek buyutnya yang bernama Obadiah. Setelah itu Maggie pun menceritakan jika Obadiah adalah seorang pencari emas. Hasil kerja kerasnya lalu ia belikan tanah agar keluarganya bisa hidup nyaman. Namun sayangnya saat Obadiah meninggal, kedua putranya mulai bertengkar tentang tanah. Hingga akhirnya mereka pun membuat kesepakatan untuk membagi tanah tersebut menjadi dua bagian.
Dan sejak saat itu juga Kem Hora dan Kem Boho menjadi saingan dalam setiap permainan. Dan semakin lama keadaan semakin buruk karena Kem Hora yang selalu menjadi pemenang. Mendengar cerita Maggie, Woody lalu mengatakan jika tahun ini Kem Boho lah yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu Maggie memperkenalkan Woody kepada teman-temannya dalam Kem Boho, di mana ada JJ, Gus, Orson, Ross, dan Mickey yang suka mempelajari tentang hewan. Everyone, this is Woody. Sementara di Kem Hora, nampak Zen yang sedang berbincang dengan Bus yang akan menjadi koki barunya. Di sana Bus mencoba meyakinkan Zen jika ia pasti bisa menutup Kem Boho secara paksa dengan cara membeli tanah mereka. Dengan demikian, Kem Hora lah yang akan menjadi salah satu kem terbesar di negara tersebut. Gotta make sure my plan is perfect. Scene lalu berpindah pada Inspektur Wali yang sedang menyuruh Anggi untuk membayar karena sebuah masalah kecil yang ada di kem miliknya. Namun ternyata Anggi tidak mempunyai cukup uang untuk membayar semua biaya tersebut. Sementara di tempat lain, nampak Bus sedang meminta rekannya untuk dapat membantunya dalam misi menguasai kedua tanah kem tersebut. Hal itu karena ia ingin mencari harta karun yang terkubur di tanah kem tersebut. Well, Buzz, I can't wait to see what you make with all this. Pada malam harinya saat Maggie dan Woody sedang bersiap-siap tidur, datang Anggi dan memberitahukan bahwa Inspektur Wali hanya memberikan waktu 24 jam untuk membayar semua tagihan. Hal itu disebabkan sejak datangnya Woody di kem mereka menjadi sangat kacau. Namun di sana Anggi tetap mencoba untuk menenangkan anak-anak dan berkata jika apapun bisa saja terjadi. Keesokan harinya nampak anggota Kem Boho sedang berlatih untuk memenangkan kompetisi yang akan diadakan sehingga mereka bisa menyelamatkan Kem Boho. We'd be embarrassed if someone was watching. Di sisi lain nampak Bus yang sedang mengintai Kem Boho dan ingin membuat kecurangan dengan cara menembakkan ratusan semut ke dalam kem tersebut. Beruntungnya kekonyolan Woody malah membuat rencana itu gagal dan balik menyerang Bus. Saat mereka belajar mendayung, Bus kembali menjalankan rencananya. Di sana ia mencoba membuang limbah ke danau tersebut. Namun pada saat itu Woody tanpa sengaja membuang pancingnya ke arah Bus dan membuat mulut Bus masuk ke dalam penyedot tersebut hingga terjadi ledakan. Bus yang kesal lalu pergi ke ruangan Kem Boho untuk menghancurkan tempat tersebut. Namun tak lama kemudian datang Woody dan langsung menghentikan perbuatan Bus. Akan tetapi pertarungan mereka malah membuat ruangan semakin kacau balau. Setelah kekacauan yang terjadi, Bus pergi melarikan diri. Di saat bersamaan datang Inspektur Wali dan melihat semua kekacauan tersebut. Hal itu membuat Inspektur Wali menolak untuk memberikan lebih banyak waktu pada Kem Boho. Setelah itu datang juga Zen bersama anggotanya. Melihat Bus di sana, Woody pun langsung menunjukkannya sebagai pelaku kekacauan tersebut. Namun tentu saja Zen membela Bus dan mengatakan jika Bus adalah koki barunya, maka tidak mungkin Bus bisa melakukan semua itu. Mendengar penjelasan Zen, Inspektur Wali lalu memutuskan untuk menutup Kem Boho. Tetapi untungnya Woody berhasil membujuk Inspektur Wali agar mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pertandingan. Jika Kem Boho dapat memenangkan pertandingan tersebut, maka Inspektur Wali harus mengizinkan mereka terus beroperasi. Mendengar tawaran Woody, Inspektur Wali pun menerima usulan tersebut. Guys, Semenjak saat itu, Woody pun terus melatih anak-anak di Kem Boho setiap harinya. Singkat cerita, pertandingan pertama pun dimulai, yakni balapan perahu dayung. Namun sayangnya, pertandingan itu dengan mudah dimenangkan oleh Kem Hora. Setelah itu, balapan kedua pun dimulai. Sama seperti pertandingan sebelumnya, Kem Hora dapat dengan mudah memenangkan pertandingan tersebut. Begitupun dengan pertandingan ketiga, yang merupakan pertandingan adu panco. Tanpa perlawanan, Kem Hora dapat dengan mudah mengalahkan Kem Boho. Pertandingan selanjutnya pun dimulai. Melihat Kem Hora dapat menyelesaikan rintangan dalam waktu kurang dari 2 menit, JJ sudah berpikir untuk menyerah. Akan tetapi di sana Maggie terus menyemangatinya dan mengatakan bahwa JJ adalah seorang gamer yang hebat.
JJ pasti bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan benar saja, dengan kecepatan yang melebihi tim lawan, JJ berhasil memberikan poin pada Kemboho. Selesai istirahat, kedua tim kembali ke arena pertandingan. Orson yang sangat jenius dalam perhitungan matematika memilih untuk mengambil bagian dalam permainan itu. Di sana Orson menghitung sudut terbaik agar ia tidak terjatuh. Orson pun tetap berada di permainan itu selama 30 menit dan berhasil menambahkan poin untuk timnya. Di tantangan selanjutnya, Kemboho kembali berhasil menambahkan poin untuk timnya. Melihat poin Kemhora mulai tersusul, Bus pun langsung melancarkan aksi curangnya dengan menumpahkan minyak ke area pertandingan panjat tebing. Pertandingan pun dimulai. Kali ini Mickey memilih untuk mengikuti perlombaan tersebut. Awalnya Mickey terlihat dengan memimpin kecepatannya. Namun saat akan mencapai puncak, Mickey tiba-tiba terpeleset karena minyak yang ditumpahkan oleh Bus. Dan hal itu membuat Kemhora memenangkan pertandingan tersebut. Melihat rencananya berhasil, Bus kembali melanjutkan rencananya dengan menuangkan saus sambal di pertandingan selanjutnya, yakni pertandingan memakan kue pi. Saat Kemboho akan memakan kue pi tersebut, datang Woody memakan semua kue itu, sehingga timnya berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Namun tak lama kemudian, Woody menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan perutnya. Ia pun terbang menuju tempat pembuangan sampah yang ternyata terdapat Bus sedang bersembunyi di dalamnya. Pada malam harinya, pertandingan selanjutnya pun dimulai, yakni pertandingan bercerita horor. Dan tentu saja perwakilan dari Kemho adalah Rose. Dalam pertandingan itu terlihat Rose memiliki bakat menulis cerita. Dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana ketakutan mendengar ceritanya. Sehingga Inspektur Wali mengatakan jika Rose adalah pemenangnya. Sebelum tidur, Kemboho merencanakan langkah selanjutnya dalam pertandingan. Karena mereka tertinggal 1 poin dari Kemhora. Namun mereka masih memiliki 1 peluang untuk menang, sebab di pertandingan terakhir nanti akan bernilai 2 poin. Di sisi lain, Bus pergi menemui Zen untuk berbincang. Di sana Bus mencoba menghasut Zen untuk berbuat curang agar mereka dapat memenangkan pertandingan terakhir. Namun di sana Zen menolak karena ia sangat yakin jika timnya akan menang tanpa harus berbuat curang. Scene lalu berpindah pada Woody yang sedang bersedih. Hal itu karena sebentar lagi pertandingan akan segera berakhir, dan artinya ia akan segera berpisah dengan teman-temannya yang ada di Kemboho. Sejak tiba di Kemboho, tujuan utama Woody sebenarnya adalah untuk mencari medali kerjasama tim, agar Woody dapat membuktikan pada polisi hutan jika ia layak untuk tinggal di hutan. Namun saat sedang bersedih, Woody lalu melihat Bus yang sedang memasuki ruangan dapur. Woody yang penasaran pun langsung pergi mengikuti Bus. Saat berada di dalam, Woody tanpa sengaja mendengar percakapan Bus bersama temannya yang ingin menjalankan misi. Woody pun akhirnya mengetahui rencana Bus yang sebenarnya, yakni ingin mencuri harta karun emas milik Obadiah, kakek buyut Maggie yang disembunyikan di dalam tanah. Mendengar hal itu, Woody yang ingin memberitahukan Maggie dan kawan-kawan pun berusaha untuk keluar dari tempat itu. Namun lagi-lagi karena kecerobohan Woody, ia pun ketahuan oleh Bus. Melihat Woody di sana, Bus lalu berusaha untuk menangkap Woody. Setelah berhasil menangkap Woody, ia pun lalu memasukkan Woody ke dalam freezer. That didn't absorb. Keesokan harinya, Maggie dan teman-temannya kebingungan dengan tidak adanya Woody di antara mereka. Bahkan benteng pertandingan terakhir yang sudah dibuat pun terlihat hancur. Melihat hal itu, Zen berkata jika dirinya tidak bertanggung jawab atas kehancuran benteng tersebut. Sementara di tempat lain, datang seorang pengantar kotak makanan di Kemhora. Saat membuka freezer di dapur tersebut, petugas itu menemukan Woody yang sudah membeku kedinginan. Setelah bebas dari freezer, Woody pun langsung bergegas untuk memberitahu Anggi dan Zen tentang rencana Bus. Namun sayangnya Bus segera mencegahnya. Over here. Di sisi lain, Kemhora yang sudah kehilangan benteng tidak pantang menyerah. Maggie lalu membuat rencana bersama timnya.
Dan ternyata strategi Maggie berhasil menjebak sebagian tim Hora ke dalam perangkap mereka. Kembali pada Buzz dan Woody yang sedang berkelahi. Dalam pertarungan itu Woody berhasil menjatuhkan Buzz. Namun saat Woody sedang merayakan kemenangannya, ia yang lengah pun tidak menyadari jika Buzz sudah bangkit. Hal itu membuat Woody berhasil ditangkap kembali oleh Buzz. No one can help you now, pal. Sementara di pertandingan, Kemoho berhasil mencuri bendera Kemhora. Namun saat akan membawa bendera itu ke atas markas, tak lama kemudian Maggie dan kawan-kawan melihat sinyal bantuan. Melihat hal itu mereka pun sadar jika Woody dalam situasi bahaya. Maggie dan teman-temannya pun langsung bergegas menuju ke tempat Woody berada. Sesampainya di sana, perhatian Buzz yang teralihkan dimanfaatkan oleh Woody untuk dapat mengikat Buzz. Setelah itu Maggie menemukan alat pertambangan di sana. Tak lama kemudian Anggi dan Zen datang. Akhirnya mereka pun mengetahui rencana Buzz yang sebenarnya. Di sana Maggie kembali menemukan selembar kertas yang merupakan bagian yang hilang dari peta harta karun. Saat Orson menyatukan peta harta karun itu, ia pun menemukan jika tempat harta karun itu berada di sisi lain. Buzz yang berhasil bebas dari ikatan langsung mengambil alat untuk menemukan harta karun tersebut dan mengunci semua pintu agar mereka tidak bisa keluar dari dapur. Tak kehabisan akal, Maggie lalu menggunakan alat pemadam api untuk membebaskan Woody melalui cerobong asap agar Woody dapat membukakan pintu untuk mereka semua. Sementara Buzz yang berhasil menemukan harta karun lalu kabur menggunakan helikopter. Melihat hal itu, Woody mengejar mereka. Sementara Maggie dan kawan-kawan berusaha mengambil peti harta karun tersebut. Namun yang ada, Maggie malah terjebak dan dibawa pergi. Melihat hal itu, Woody memutuskan untuk menyelamatkan Maggie. Begitupun Maggie yang berhasil menangkap Woody. Woody yang tersadar pun menjadi kesal dan mematuk patung Obadiah. Dan ternyata harta karun emas yang sesungguhnya berada di dalam patung itu. Dan peta harta karun hanyalah sebuah pengecoh. Di tempat lain, Buzz dan temannya berhasil membawa peti harta karun menjadi marah saat mengetahui isi peti itu hanyalah sebuah batu. Semua kejadian ini membuat Zen tersadar dan meminta maaf pada Anggi. Mereka pun berbaikan dan menjadi kaya raya. Dengan harta karun yang ditemukan oleh Anggi, akhirnya mereka membayar semua denda dan perbaikan tempat camp mereka. Setelah itu Zen yang sudah berbaikan dengan Anggi menginginkan mereka berdua bersatu untuk membangun satu camp bersama dengan nama Camp Hora. Kemudian semua anggota camp menerima medali termasuk Woody. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada semua teman-temannya, Woody pun pergi menemui polisi hutan untuk memperlihatkan medali kerja sama timnya. You're looking at a team player, Chief. Di akhir film terlihat Buzz dan temannya mengalami kecelakaan dan membuat mereka ditangkap oleh para polisi. Dan film pun tamat. Oke deh teman-teman, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.